Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan 3 petak. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Share kegiatan hari ini ya. Ini kegiatan pas malam hari sepulang dari pasar. Belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ini Pak suami lagi nyiangin ikan emas. Ini beli di pasar, sekilonya harganya 20.000 murmer ya teman-teman. Di tempat lain mah harganya sekitar 35 ribuan. Kalau ini tuh berhubung malam kali ya, jadi harganya 20.000 1 kilo. Oh ya, di video kali ini aku nggak buat bongkar-bongkar belanjaan ya teman-teman. Dan aku mah belanjanya itu-itu aja. Dan lagi males juga sih bikin video bongkar-bongkar belanjaan. Karena kalau nggak di video itu bisa selesai dalam waktu 20 menit ya. Lebih cepet gitu selesainya. Tapi kalau di video itu bisa lebih lama lagi selesainya. Ini ikannya sebelum dimasukin kulkas dilumuri apa dicelupin ya. Pokoknya gitulah. Oh ya, dimarinasi, dikasih garam sama kunyit bubuk dulu biar nggak bau dan awet juga. Jadi nanti kalau mau goreng tinggal goreng aja. Ini kita bagi-bagi tugas ya. Pak suami yang ngerjain perikanan, lauk pauk, aku ngerjain sayur mayur biar lebih cepat selesai kerjaannya. Dan ini Pak suami juga lagi bongkar perumbian, yaitu ada ubi sama tales. Ini beli berapa kilo ya, tadi sekitar 2 kiloan, harganya 20.000. Lanjut ya teman-teman, ini kegiatan aku di pagi hari. Nah ini aku udah angetin nasi karena semalam itu masih banyak nasi sisa, jadi sayang ya kalau dibuang, makanya ini aku angetin aja. Nah ini sekalian aku kukus ubi, tales, dan jagung buat sarapan sekaligus buat cemilan. Ini aku udah masak sambal lenca juga dan udah goreng ikan emas buat bekalnya Pak suami. Alhamdulillah urusan perbekalan Pak suami udah selesai, udah berangkat kerja juga. Ini aku lanjut buat beres-beres. Oh ya, aku nggak bisa bikin video pas subuh, kegiatan aku subuh ya, jadi agak riuh gitu ya. Jadi kalau aku dan Pak suami bangun, pasti anak-anak itu selalu ikut bangun. Nah, kegiatannya juga harus diburu-buru karena harus cepat selesai juga. Jadi aku nggak keburu bikin video. Kalau Pak suami udah berangkat kerja, aku udah agak sedikit tenang ya, bisa lanjut ngerjain pekerjaan rumah lainnya. Nah, sambil aku beraktivitas pagi ini, aku juga mau sharing ke teman-teman gimana caranya aku untuk selalu merasa bahagia. Meskipun aku belum punya rumah sendiri, aku anggap ini rumah sendiri dan aku rawat dengan sepenuh hati. Nah, ini dia ya teman-teman, ada jagung, ada ubi, dan juga tawes. Ini tuh buat cemilan kita. Jadi kalau lagi lapar gitu ya, di luar jam makan siang kita nyemilinnya ya kayak gini aja. Aku tutupin dulu pakai besek biar nggak dihinggapi laler ya. Dan ini aku mau ngaduk-ngaduk nasi dulu karena tadi itu aku udah masak nasi dan ini udah mateng, biar nggak keras aku aduk-aduk dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Jadi dari dulu itu aku selalu bersyukur dengan rumah yang aku tempati sekarang. Karena aku selalu berusaha membuat rumah itu terasa nyaman, intinya harus bersih dan rapi plus indah ya, sekalipun itu hanya rumah ngontrak. Karena menurut aku rumah adalah tempat tinggal kita, tempat dimana kita dan keluarga menghabiskan waktu bersama. Rumah juga bisa jadi tempat kita melepas lelah setelah seharian kita bekerja. Dan rumah itu juga adalah tempat menciptakan berjuta kenangan indah bersama keluarga. Nah, ini adalah cara aku gimana untuk selalu berbahagia meskipun belum punya rumah sendiri dan menikmati hidup. Nah, pertama yang aku lakukan adalah berhenti
dengan membandingkan diri kita dan apa yang kita miliki dengan apa yang mereka miliki. Jadi stop ya membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang itu memiliki kehidupannya masing-masing, memiliki standar hidup masing-masing, memiliki cara hidup masing-masing, dan tentunya memiliki rezekinya masing-masing juga. Jadi kita fokus aja pada kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu tuh nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Kita akan terus merasa kurang karena standar kita melihat kehidupan orang lain. Jadi, kalau dengan membuat konsep bahwa hidup punya cara dan selera masing-masing, dengan kita tidak mengikuti cara mereka, hidup akan lebih tenang karena kita tidak perlu memikirkan anggapan orang lain tentang hidup kita. Setelah selesai cuci piring, ini aku lanjut ngelap-ngelap kompornya. Ini karena udah berminyak banget bekas tadi pagi itu masak. Ini sekalian aja aku semprot-semprot biar lebih gampang untuk membersihkannya. Nah, contoh kehidupan kita tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Misalnya, dengan aku membuat konten YouTube, aku tidak membanding-bandingkan channel aku dengan channel orang lain yang sudah monetisasi dan sudah mempunyai banyak penonton. Yang penting, aku hanya fokus dengan berkarya dengan lurus. Gak perlu membanding-bandingkan sama orang lain. Karena rezeki bukan perlombaan ya. Aku hanya berikhtiar yang dimaksimalkan dan Allah lah yang berhak mematok rezeki kita. Nah, setelah urusan perdapuran sudah selesai, ini aku lanjut bersih-bersih ruangan depan dulu ya. Ini aku bersihkan karpetnya dulu karena banyak banget kotoran-kotoran gitu. Jadi aku bersihkan pakai sapu lidi biar karpetnya bersih. Nah, ini aku gulung dulu karpetnya karena lantainya itu mau aku sapukan. Nah, cara aku selanjutnya untuk selalu bahagia di rumah dan menikmati hidup yaitu tidak iri dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah iri kepada hidup orang lain karena sesungguhnya kebahagiaan itu timbul dari rasa syukur dan hal-hal kecil di sekitar kita. Kebahagiaan itu sederhana loh teman-teman karena kita sendiri yang membuatnya. Jadi jangan distandarisasikan, fokus aja ke pencapaian diri kita sendiri. Menciptakan kebahagiaan itu sendiri sesuai kemampuan dan selalu bersyukur tentunya. Nah, kuncinya itu adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena rezeki nggak melulu soal harta yang melimpah ya teman-teman. Kita punya pasangan yang membawa kita senantiasa dalam kebaikan, anak-anak yang soleh dan solihah, itu merupakan rezeki terbesar. Jadi kita nggak perlu untuk berkecil hati ketika memiliki harta yang sedikit, karena masih ada harta yang paling berharga, yaitu keluarga. Ini aku mau bikin jus sayur dulu. Aku mau buat jus wortel, tomat, dan timun. Aku pakai alat slow juicer ya teman-teman untuk memeras air dari sari sayurannya. Karena akhir-akhir ini tuh aku agak males untuk makan sayuran mentah, jadi ini aku siasati untuk minum jus sayur aja. Biasanya aku bikin jus itu siang atau pagi ya, terus disimpan di kulkas. Paling nanti malam baru aku minum. Nah, aku itu kalau bikin jus tanpa tambahan bahan apapun lagi ya teman-teman. Jadi ini benar-benar sarinya aja dari sayuran atau buah. Tapi kalau untuk jus buah aku jarang, hampir nggak pernah juga sih bikin jus buah karena buah itu paling enak dimakan langsung.
Palingan aku selalu bikinnya ya kayak gini aja, jus sayur, karena kalau makan banyak sayur mentah itu gimana gitu ya rasanya. Tapi kalau di jus itu langsung gelegek-gelegek gitu ya, jadi nggak berasa lagi makan sayur. Ini aku udah dapet sari jusnya, ini bener-bener asli, dan ampasnya juga tadi udah dapet segitu ya teman-teman. Ini mau aku letakkan dulu di lemari es biar seger dan dingin gitu pas diminum nanti. Nah, ini kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Aku mau pergi ke puskesmas dulu. Aku sengaja berangkatnya siang hari karena nunggu si kakak masuk sekolah dulu. Kalau berangkatnya pas pagi hari itu takut si kakak pengen ikut. Dan ini aku naik angkot karena pak suami nggak bisa nganter. Jadi kita berangkat berdua aja. Aku sama adek naik angkot. Dan ini aku udah nyampe puskesmasnya. Ini lumayan agak sepi karena aku datangnya siang juga. Dan ini aku lagi nunggu antrian karena ini udah siang juga ya teman-teman, udah keburu lapar, belum makan siang. Dan ini aku bawa bekal ubi dari rumah. Ini anakku juga udah lapar dan kita nyemil ubi dulu. Berasa ya udah di penghujung video. Akhir kata dari aku mohon pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.